Perkenalkan, nama saya Najwa Khaira Pataboga, perwakilan dari kelas 8. Saya akan mempresentasikan surah Al-Maun dalam poster yang saya buat. Al-Maun itu apa? Al-Maun berarti barang-barang kecil yang berguna, yaitu bantuan atau pertolongan kecil yang dibutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Maun termasuk dalam golongan surah Al-Makkiyah yang diturunkan dari surah Mekah. Jumlah ayat surah Al-Maun terdiri atas 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin. Allazina hum 'an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kandungan dalam surah Al-Maun terdiri dari menghina dan menghadik anak yatim adalah perbuatan yang tercela. Tidak peduli dan tidak membantu orang miskin bertentangan dengan ajaran Islam. Sholat tanpa kesadaran dan kepedulian sosial tidak bernilai. Ria dalam beribadah menjadikan amal tidak diterima. Menahan bantuan sekecil apapun adalah sifat orang munafik. Asbabun nuzul surah Al-Maun. Surah Al-Maun diturunkan berkaitan dengan perilaku sebagian orang Quraisy yang sholat, tetapi mereka menghadik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, serta ria dalam beribadah, dan enggan membantu orang lain. Pesan moral yang bisa kita dapat dalam surah Al-Maun: jangan meremehkan kebaikan kecil, karena itu sangat berarti bagi orang lain. Peduli kepada anak yatim dan orang miskin adalah cerminan dalam keimanan. Sholat harus disertai kesadaran, kekhusyukan. Surah Al-Maun mulai ayat ke-3 sampai ayat ke-6 dengan tartil dan lancar. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum 'an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Kasih sayangnya dan memotivasi untuk selalu bersyukur, bersabar, dan berbuat baik. Intisari surah adalah surah Ad-Duha turun untuk menenangkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Ketika mengalami masa sulit, Allah bersumpah dengan waktu duha sebagai tanda kasih sayangnya yang besar. Allah tidak meninggalkan beliau, melainkan akan nomor ayat yang dibaca, peserta diminta langsung membaca dari ayat tersebut sampai ayat yang ditentukan. Peserta boleh berpikir sejenak sebelum mulai membaca. Setelah juri membacakan soal, peserta diberikan waktu untuk mengingat jawaban. Selama waktu berpikir, peserta tidak diperkenankan mendekatkan mikrofon ke mulut atau mulai melafalkan jawaban. Peserta hendaknya tetap tenang dan mengingat ayat dalam hati. Apabila peserta tidak yakin dengan hafalannya, peserta dapat mendekatkan mikrofon dan mulai menghafalkan ayat. Baik, pertanyaannya, bacakan surah Ad-Duha mulai ayat ke-4 sampai ke-7 dengan tartil dan lancar. Silakan.
dibantu oleh guru dan teman-temannya. Setelah berhasil, dia mulai merasa dirinya lebih hebat dan tidak mau membantu teman yang mengalami kesulitan. Jika kamu berada pada posisi tersebut, bagaimana seharusnya kamu bersikap berdasarkan kandungan surah Ad-Duha? Berikan minimal satu contoh perilaku konkret. Seharusnya kita membantu karena mereka sudah membantu kita dalam belajar. Surah Al-Insyirah pada poster yang saya buat. Apa itu surah Al-Insyirah? Arti surah Al-Insyirah berarti kelapangan atau keluasan, yaitu kelapangan hati dan kemudahan yang diberikan Allah setelah kesulitan. Jumlah ayat pada surah Al-Insyirah 8 ayat yang bunyinya Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankara zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fanzab fa ila rabbika farghab. Golongan surah yaitu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baik-baik petunjuknya, juri akan membacakan potongan ayat. Setelah juri selesai membacakan potongan ayat, peserta diberikan waktu untuk mengingat sambungan ayat. Selama waktu berpikir, peserta tidak diperkenankan mendekatkan mikrofon ke mulut atau mulai melafalkan sambungan ayat. Peserta harus menggunakan waktu tersebut untuk mengingat dalam hati. Jika peserta sudah yakin dengan sambungan ayat, peserta dapat mendekatkan mikrofon dan mulai membaca. Apakah dengarkan ayat berikut dengan ayat yang akan dibaca. Alladzi anqadha dhahrak. Silakan lanjutkan hingga ayat kelima. Alladzi anqadha dhahrak. Rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Ujian yang rendah meskipun sudah belajar. Kamu merasa kecewa dan ingin berhenti berusaha karena menganggap dirimu tidak mampu. Bagaimana seharusnya kamu menyikapi keadaan tersebut berdasarkan surah Al-Insyirah? Jelaskan tindakan nyata yang akan kamu lakukan setelah mengalami kegagalan tersebut. Berusaha, jangan pantang menyerah, karena di surah Al-Insyirah itu ada 4 kalimat. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, terima kasih ya kita terus. Dan mereka diikat di tiang-tiang yang panjang atau yang tinggi. Kandungan surah Al-Humazah mengandung ancaman keras bagi orang-orang yang suka mengumpat atau mencela. 2. Menjelaskan bahaya cinta harta dan merasa aman dengan harta. 3. Menggambarkan azab neraka utama yang sangat pedih. Menegaskan bahwa dosa lisan itu mengumpat sangat berbahaya di sisi Allah. Pesan moral yang saya dapatkan dari surah Al-Humazah: jangan suka mengumpat, mencela atau merendahkan orang lain. Jangan cinta harta berlebihan dan merasa aman dengan harta. Jaga lisan dan hati agar selamat dari azab Allah. Ingatlah, azab neraka. Mbak jawab itu mic masih di bawah nih. Kita tidak mengurangi nilai. Apabila peserta sudah yakin dengan hafalannya, peserta dapat mendekatkan mic
Jika peserta mulai mendekatkan mikrofon dan melafalkan ayat, peserta dianggap telah mulai jawab. Oke, pertanyaannya. Bacakan surah Al-Humazah mulai ayat ketiga sampai ayat ke-6. Silakan dijawab. Ya, silakan. أيحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Tadi ayat ke sampai ayat ke Tidak sampai. Kelewat. Oke, cukup. Yang kedua. Juri akan membacakan potongan ayat. Setelah juri selesai membacakan potongan ayat, peserta diberikan waktu mengingat sambungan ayat. Selama waktu berpikir, peserta tidak harus menggunakan maksud kami, peserta tidak diperkenankan mendekatkan mikrofon ke mulut atau mulai melafalkan sambungan ayat. Peserta harus menggunakan waktu tersebut untuk mengingat dalam hati. Jika peserta sudah yakin dengan sambungan ayat, peserta dapat mendekatkan mikrofon dan mulai membaca. Waktu berpikir berhenti ketika peserta mulai mendekatkan mikrofon ke mulut peserta, menjadi tanda bahwa peserta telah siap menjawab. Setelah mikrofon didekatkan dan peserta mulai membaca, peserta dianggap telah mulai jawab. Pertanyaannya, iya. Juri akan membacakan silap yang akan dimaksud. Anda akan menebak ayat surah. Melanjutkan. Oh ya, melanjutkan. Wa ma adraka mal hutamah. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. Ya, stop. Yang ketiga. Uji pemahaman kandungan surah. Dalam surah Al-Humazah terdapat peringatan keras Allah kepada orang yang suka mencela dan merendahkan orang lain. Selain membahas larangan mencela, hal-hal apa saja yang dibahas dalam surah Al-Humazah? Silakan jawab. Tarik nafas dulu, tenang. Boleh Boleh, saya bacakan lagi. Baik, saya akan bacakan uji pemahaman kandungan surah Al-Humazah. Dalam surah Al-Humazah terdapat peringatan keras Allah kepada orang yang suka mencela dan merendahkan orang lain. Selain membahas larangan mencela, hal-hal apa saja yang dibahas dalam surah? Pertanyaan keempat, penerapan kandungan surah Al-Humazah. Kamu sedang berkumpul bersama teman-teman. Salah seorang temanmu datang menggunakan sepatu yang sudah lama dan kondisinya kurang bagus. Beberapa teman mulai menertawakan dan membicarakan sepatu tersebut. Jika kamu berada dalam situasi tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan sikapmu berdasarkan kandungan surah Al-Humazah. Silakan. jelaskan. Jadi kalau nizam yang sebagai orang yang nakal yaitu sepatu, nizam penindakan seperti apa? Silakan dijawab. Nah, ya, mengingatkan. Ada lagi? Mengingatkan untuk apa? Tentang kasih sayang Allah kepada hambanya yang sedang mengalami kesulitan. Allah melapangkan dada, meringankan beban, dan meninggikan derajatnya. Surah ini memberikan kabar gembira bahwa setiap kesulitan pasti diikuti kemudahan. Manusia diajak untuk selalu bersungguh-sungguh dalam kebaikan dan hanya berharap kepada Allah. Pesan utama, Allah selalu bersama hambanya dan tidak akan membiarkan kesulitan tanpa jalan keluar. Setiap beban yang terasa berat akan diringankan oleh Allah. Allah akan meninggikan derajat orang yang bersabar dan bersungguh-sungguh. Jangan mudah menyerah,
teruslah berusaha dan berdoa hanya Pertanyaan. Silakan bacakan surat Al-Insyirah. Diulang. Dengarkan bacaan berikut. Allazi anaqada dhahrahu. Silakan lanjutkan bacaan ayat yang tadi dibacakan sampai dengan ayat ke-5. Rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri Setelah selesai ulangan nilai yang bisa dapatkan tidak sesuai dengan Daisan harapkan, ternyata rendah. Nah, bagaimana jika Daisan mengalami kegagalan tersebut usia 2 kali gagal? Apa yang akan Daisan lakukan jika ingin mengamalkan surah Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari? belajar lebih giat karena pasti sesudah kesulitan pasti ada kemenangan. Ya, ada lagi apa lain? Ada lagi jawaban lain, kawan? Yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Al-Maun menjelaskan tentang ciri-ciri agama yaitu Bacakan surah Al-Ma'un ayat ketiga sampai ayat ke-6 dengan tartil dan lancar. Silakan dibacakan. Ayat ketiga sampai ke-6. ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Cukup. Yang kedua, masih dengan soal yang sama tentang hafalan ayat, yaitu menyambung ayat. Juri membacakan surah Al-Ma'un ayat ke-5, peserta diminta melanjutkan hingga ayat ke-7. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke. Yang ketiga, uji pemahaman kandungan surah. Dalam surah Al-Ma'un